Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, langsung dimulai saja ini. Yang baca siapa ini pertama ini? Mira ya, Ukti Mira. Ayo Ukti Mira silakan. Bismillah. Fasbiru an maharimillahi la taf'aluha tajannabuha wa la taqrabuha wa minal ma'lumi anna as-sabara 'anil ma'siyati la yakunu illa haitsu da'at ilaihi. Sebentar, ulangi lagi. Fasbiru, ulangi lagi ya. Karena teringat. Nah, kamu. Tapi diulangi lagi, fasbiru. Fasbiru. Oh, ulang. Iya, Fasbiru. diulangi. Fasbiru Ya. an maharimillahi la taf'aluha tajannabuha wa la taqrabuha wa minal ma'lumi anna Wala taqrabuha. Taqrabuha Ustaz. Ya, mendekatkan. Jangan kamu dekati maksiat-maksiat ya. Terus Anna sabara 'anil ma'siyati la yakun illa itu da'at ilaihin ammal insanu alladhi lam tatara ala bali ma'siyata fala yuqal maksiat tuh ini failnya dari lam tatro. fa'il maksud. Ya. Tatro terlintas di benaknya. Apa yang terlintas? Maksiat terlintas ala balihi di benaknya. Lam tatara ala balihil ma'siyatu fala yuqalu innahu sabarun anha. Innahu sabaro. Bukan sebagai khobar ya Ustaz? Iya, khobarnya jumlah fi'liyah. Walakinna idza da'atska nafsuka ilal ma'siyati walakin idza da'atska nafsuka ila ma'siyati fasbir wahbisil nafsa wa ammal musabiratu fahiya 'ala ta'ati bi anna ta'ata fiha amrani al-amru awal fi'lun yatakallafu bihil insanu fi'lun yutakallafu dimajulkan ya, fi'lun yutakallafu bihi fi'lun yutakallafu bihil insanu yulzimu nafsahu bihi wal amru tsani taqilu nafsi fiqal itu berat tiqalun ala nafsi di anna fi'lat ta'at katsrokil ma'siyati taqilun tarkil maksiati taroka yatsruku tarkan katarki di anna fi'lat ta'ati katarkil ma'siyati taqilun ala nufusil ammarati bisu'i. Ya. Walihada kana sabaru ala ta'ati afdala minas sabri anil ma'siyati. Walihada qala Allah Ta'ala ka'anna ahadan yusabiruka kama yusabirul insanu aduwahu fil qitali wal jihadi. Insyaallah. Barakallahu fiik. Kita diartikan dulu. Maka bersabarlah kalian dari perkara yang diharamkan, yaitu jangan kalian mengerjakannya, menghindarinya, serta tidak mendekatinya, dan itu sudah ditetapkan bahwasannya
Wa minal ma'lum, dan sudah diketahui. Wa minal ma'lum, dan sudah diketahui. Dan dari perkara yang sudah diketahui bahwasanya bahwasannya bersabar dari perbuatan maksiat tidak akan bisa kecuali ketika maksiat telah memanggil jiwanya. ya mengajak, ya jiwanya mengajak dia, mengajak kepada maksiat. Memanggil enggak? Mengajak desa. Iya, da'at memanggil, mengajak ya. Jiwanya memanggil kepada maksiat tersebut atau mengajak kepada maksiat tersebut. Adapun seorang insan yang tidak muncul di benaknya suatu maksiat, maka jangan dia katakan sesungguhnya dia akan bersabar terhadapnya. Akan Enggak. tetapi Jadi di sini uh, sudah diketahui bahwasanya kesabaran dari maksiat ini kalau jiwa atau maksiat tersebut memanggil jiwa kepada maksiat tersebut atau jiwa itu memanggil kepada maksiat tersebut. Adapun jika tidak terlintas di benak seorang hamba sebuah maksiat, maka fala yuqalu, tidaklah dikatakan dia bersabar dari maksiat tersebut. Jadi maunya di sini yang namanya sabar itu kalau maksiat memanggil-manggil kita, mengajak-ajak kita untuk melakukan maksiat tersebut. Adapun kalau tidak ada dorongan, tidak ada panggilan maksiat, maka ini tidak dikatakan bersabar. Ya, walakin akan tapi jika jiwamu menyeru pada maksiat, maka bersabarlah serta menahan diri. nah ya ini jadi kalau jiwa kita itu mengajak diri kita kepada maksiat, itu disuruh bersabar dan menahan diri kita atau menahan jiwa kita. Teruskan, wa ammal musabaro. Adapun kesabaran dia adalah ketaatan, karena taat di dalamnya ada dua perkara. Perkara pertama yaitu Ya. perbuatan yang mempengaruhi seorang insan dan mewajibkan yang Enggak, bertaat. yutakalaf itu dibebankan. Oh, dibebankan. Perkara yang pertama yaitu perbuatan yutakallafu bihil insanu, yang seorang insan itu yutakallaf, dibebankan bihi, dengan perbuatan tersebut. Dan wayulzimu, dan perbuatan tersebut mengharuskan jiwanya untuk perbuatan tersebut. Ini yang pertama, perkara yang pertama. Ini ketaatan, ya ketaatan itu ada dua, yaitu perbuatan yang dibebankan pada seorang hamba dan harus dikerjakan oleh hamba. Kemudian yang perkara keduanya Berat atas jiwa, karena mengerjakan ketaatan seperti meninggalkan maksiat berat bagi jiwa-jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Nah, iya, jadi ketaatan ini sama seperti meninggalkan maksiat, dia juga berat ya kepada jiwa-jiwa yang memerintahkan kepada kepada keburukan. Karena memang sungguhnya inna nafsa la amaratun bisu, dalam surat Yusuf itu ya, sungguhnya jiwa itu la amaratun, sungguh akan memerintah kepada keburukan. Maka tadi disebutkan kata Syekh Utsaimin, kalau jiwa kamu mengajak kepada maksiat, kepada keburukan, maka isbir wah bisin nafsa, sabar dan tahanlah jiwa kamu. Terus falihada kana sabru, Bersabar atas ketaatan lebih baik dari bersabar atas maksiat. Allah Ta'ala bersabarlah kalian. sobiru, kuatkanlah kesabaran kalian. Teguhkanlah kesabaran kalian. Kalau sabarlah itu isbiru, bersabarlah. Kalau sobiru, kuatkanlah kesabaran. Allah kuatkanlah kesabaran kalian. Seakan-akan orang dia bersabar terhadapmu sebagaimana seseorang insan bersabar terhadap musuhnya dalam peperangan dan jihad. Iya, seakan-akan seorang insan itu menguatkan kesabaran kamu sebagaimana seorang insan itu menguatkan kesabarannya terhadap musuhnya di dalam peperangan dan juga dalam jihad. Baik, Masya Allah, ini ya. Jadi untuk mengartikannya ini kan ya dibenahi sedikit ya. Untuk bacanya sudah lumayan lah. Kemudian berikutnya ini yang kedua, Ukhtiwati ya. Atau siapa ini? Ana Ustaz Weni. Buweni, tafadhal Buweni. Wa ammal murabitatu fahiya kasratul khairi. Ini masdar, ini masdar ya. Robato yurabitu murabatotun. Oh, Ini masdar ya.
Nah, Memang kalau nggak diharokati, ini hampir sama dengan isim fa'il atau isim maf'ul ya. na'am. Ya, wa ammal Wa amal murabatu fahiya kasratul khairi wal istimrari alaihi. Walihada ja'a fil hadithi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala isbaghul wudu'i alal makarihi wa kathratul khuta ilal masajidi wantidharu sholati ba'da sholati fadhalikumur ribatu li'anna fihi istimraran fit ta'ati wa kasratan ya Rabbi. kasratan Wa kasratan li fi'liha wa amma taqwa fa innaha tashmulu dzalika kullahu li'anna taqwa ini li'anna tasmulu bisa dibaca dua ya, tasmal dan tasmul ya. Bisa dibaca tasmalu atau tasmulu. Tapi misalnya yang sering dibaca adalah tasmalu ya, yang sering kita dengar tasmalu. Tapi bisa juga tasmulu. Nah, Ustaz. Fa innaha Innaha dzalika kullahu li'anna taqwa tikhadu ma yaqi min min iqabillahi wa hadha yakunu bi fi'lil awamiri wa jitinabin nawahi wa ala hadha ini fa'atfiha ya Ustaz. atfuha fa'atfuha alama Enggak ikut itu. Oh, enggak ya. Nah, pengatafannya berarti wa ala hadza fa'atfuha. fa'afuha ala ma sabaqa min babi atfil ami alal khosi. Thumma bayyanallahu subhanahu wa ta'ala annal qiyama bihadihil awamiril arba'ati sababun lil falahi faqala la'allakum tuflihun. Wal falahu kalimatun jami'atun taduru ala syai'aini ala husulil matlubi wa ala najati minal marhubi famanitaqallaha itu ya Ini harusnya taqallaha ini ya, keliru ya. ya. Famanitaqallaha Famanitaqallaha azza wa jalla hasala lahu matlubuhu wa naja min marhubihi. iya, marhubi. Dan adapun yang dimaksud dengan siap siaga, bersiaga, ya Ustaz. Ini murabato ini kemarin kita artikan bisa siap siaga ya. Nah, Cuma bisa juga di sini kasratul khair ya, ataupun kita artikan murabah aja murabato. Adapun murabato sebutkan Ad- tafsirnya di sini setelahnya. adapun murabato, ia adalah ya, melakukan kebaikan yang banyak secara kontinu. Itu Ustaz. Banyak kasratul khair, memperbanyak kebaikan. Memperbanyak kebaikan yang dilakukan terus-menerus gitu Ustaz. Al-istimrar dan senantiasa berada di atas kebaikan tersebut. Ini namanya murabato. Memperbanyak kebaikan dan senantiasa di atas kebaikan tersebut ya, di atas kebaikan tersebut. Ntar catat dulu, Ustaz. Memperbanyak kebaikan dan senantiasa di atas kebaikan. Iya, istimrar itu kan senantiasa. Continue ya, istimrar itu continue. Alaihi walihada karena itu Karena inilah karena ini dijelaskan dalam hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda menyempurnakan wudhu. Sempurnakanlah wudhu. Oh, iya. Sempurnakanlah wudhu pada keadaan yang dibenci. Iya, jadi wudhu, jadi sempurnakanlah wudhu atau bersungguh-sungguhlah dalam wudhu di atas makari, yaitu keadaan yang dibenci, baik dalam keadaan dingin atau dalam keadaan malas. Pokoknya keadaan yang dibenci itu kita tetap disuruh untuk bersungguh dalam wudhu. Banyak
banyak langkah menuju masjid-masjid. Ya, memperbanyak langkah untuk ke masjid, maksudnya sering ke masjid-masjid ya, baik itu taklim atau sholat atau yang lainnya, itikaf dan semisalnya. Memperbanyak langkah menuju masjid-masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat gitu. Ya, menunggu sholat setelah sholat, ya menunggu sholat berikutnya setelah dia melakukan sholat yang telah dilakukannya. Misalnya menunggu waktu asar setelah sholat duhur. Nah ini namanya intidor sholat, menunggu waktu sholat. Terus maka itulah ribat. Ya, jangan ribat tuh ini. Jadi ribat sama murobato sama. Ribat itu kan masdar ya, seperti wazan fa'ala. Nah, karena di itu wazannya ada dua, masdar 3 mungkin atau 2. Fadalikumur ribat, itulah ribat. Jadi di sini ribat yang dimau adalah menurut Syekh Nusaimin itu kasratul khair wal istimraru fi alaihi. Jadi memperbanyak kebaikan dan senantiasa berada di atas kebaikan tersebut. Kayak istiqomah bukan sih Ustaz itu maksudnya? Ya istimrar itu bisa dikatakan istiqomah lah. Iya, pokoknya continue, dia nggak meninggalkan gitu, maksudnya nggak sampai futur ya, tetap istiqomah. Iya. Karena di dalamnya ya ada ketaatan. Istimrar. Terus menerusnya dalam ketaatan. Nerjemahinnya bingung yang mana dulu. Karena sesungguhnya di dalamnya ini ya, di dalamnya apa ya? Ada kesenantiasaan, kesinambungan atau kesinambungan dalam ketaatan dan kebaikan. Wakasrot tidak memperbanyak untuk memperbanyak perbuatan kebaikan tersebut atau ketaatan tersebut. Dan memperbanyak kembali pada taat. Linya ini linya kamu hilangkan saja. Jadi wakasrotan di fi'liha ini sama semakna dengan wakasrota fi'liha. Kan mudhof ilaih itu kan mengandung makna huruf jar kan? Nah, kamu buang aja huruf lainnya itu ya, untuk mengartikannya supaya nggak bingung. Karena sungguhnya di dalamnya itu ada istimror, kesinambungan dalam ketaatan dan juga memperbanyak perbuatan ketaatan, memperbanyak amalan-amalan ketaatan atau perbuatan-perbuatan ketaatan. Jadi makna murobato di sini maksudnya adalah ini ya, isbagul wudu ya, memperbanyak atau kasratul khair ya, memperbanyak kebaikan dan senantiasa berada di atas kebaikan tersebut. Dan adapun ketakwaan, maka sesungguhnya sungguhnya ia mencakup keseluruhannya. Ya, mencakup seluruhannya ini. Jadi ketakwaan itu mencakup isbir, mencakup isbiru dan robitu. Jadi kata sobaro, terus musobarotan, kemudian murobatotan, ini kata takwa mencakup ketiganya ini, mencakup semuanya. Karena takwa itu yaqi itu pada hakikatnya ya, pada hakikatnya mengupayakan mengambil. Lianna takwa, sesungguhnya takwa itu adalah ittikhad, mengambil perkara atau mengambil tameng, mengambil sesuatu atau tameng, ya kita artikan tameng aja biar enak, mengambil sesuatu yang bisa yaki, menjaga, yang bisa menjaga atau melindungi diri dari hukuman Allah itu, siksaan Allah. Iya, diantaranya tadi itu ketaatan, ya. Dan juga meninggalkan ya maksiat. Wahada yakunu, dan ini hal ini terjadi atau bisa jadi dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Iya. Jadi inilah hakikat takwa. Ya, takwa itu mengambil sesuatu, ya kita artikan tameng, yang menjadikan tameng atau mengambil tameng yang bisa menjaga dari azab Allah. Yaitu dengan cara tamengnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Inilah tameng kita. Tameng yang disebut dengan takwa. Ini kalimat ini
Jadi definisi takwa ini yang paling mencakup. Jadi di antara definisi takwa yang banyak disebutkan para ulama, ini yang paling mencakup, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi Iya. larangan-larangan Allah. Ini definisi takwa yang paling mencakup. Baik, teruskan. Nah, ini yang susah, Ustaz. Ala Dan hada. faat fuha tadi itu perhatian. Pengatofannya. Wa ala hada, dan di atas inilah maka faat fuha, pengatofannya, ya pengatofan Hubungan. takwa, ya pengatofan takwa ini ala masa bako, ya yang telah berlalu dari ayat ini kan isbiru, kemudian ada huruf atfa, wasobiru, warobitu, watakullaha la'allakum tuflihun. Nah, pengatofannya ini itu min babi atfil am alal khos. Itu termasuk dari bab atau umum kepada khusus. Jadi yang mana yang umum? Takwanya. Takwa ini kan tadi mencakup semuanya kan. Ini Nah, umum, diatofkan kepada yang khusus. Kemana? Isbiru, wasobiru, warobitu. Itu namanya khusus satu kan. Isbiru, sobiru, dan robitu ini khusus masing-masing. Kemudian diatofkan lagi pada yang umum, yaitu kata takwa. Wattaqullaha la'alakum tuflihun. Nah, ini lihat dalam ilmu tafsir, ya, dalam tafsir Al-Quran ada di sana pembahasan ataf umum kepada khusus dan ataf khusus kepada umum. Ini di ilmu tafsir Al-Quran insya Allah ada kalau nggak salah. baru tahu saya, Ustaz. Nah, ini jadi kadang gitu, kadang kita menyebutkan sesuatu itu ataupun dalam hadis dalam ayat ada nanti pengatofan yang disebutkan yang khusus-khusus dulu, nanti baru yang umumnya. Ada yang umumnya dulu, nanti yang khususnya. Seperti kita gini, janganlah kamu makanlah apel, pisang, kemudian mangga, dan buah-buahan. Mana yang umum? Yang umum yang buah-buahan. Nah, yang khususnya itu disebutkan pisang, apel itu yang khususnya. Seperti itu. Ini sama, nggak jauh beda seperti itu. Disebutkan yang khususnya dulu, sobiru, warobitu, baru wataku. Dan kata takwa ini atau secara umum. Karena atau takwa mencakup keseluruhannya. Ya. Iya. Kalau Ini ini nanti, berarti khusus. ya ini pengatofan umum kepada khusus. Ya. Khusus. Iya. Ntar saya baca dulu, Ustaz. Kemudian Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya melaksanakan 4 perintah. 4 perintah ini merupakan Mana 4 perintah ini? 4 perintah ini yang mana ini? Isbiru, isbiru, sobiru, itu kemudian wattaku. Ya kan? Ayatnya memang di sini cuma ayatnya sampai robi itu doang ya. Itu sebenarnya ada kelanjutan ayat itu kan wattaku la'allakum tuflihun. Iya, nggak disebut. La'allakum tuflihun. Nah, Kita menegakkan atau melaksanakan 4 perintah ini itu adalah merupakan sebab kesuksesan. Iya. Nah, maka Allah berfirman, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Nah, iya kan di akhir ayatnya seperti itu kan. Isbiru wasobiru warobitu wattaku la'allakum tuflihun. Wal falahu. Kata sukses di sini adalah kata yang bersifat umum, yang mencakup dua hal. Ya, kalimat yang jami, kalimat yang mencakup. Mencakup 2 hal. Ya, atas apa ya? Memperoleh hasil yang diinginkan. Dan selamat atau terhindar dari yang ditakutkan. Ya, jadi kalimat falah ini taduru, berporos pada 2 perkara. Ya, berputar pada 2 perkara, mendapatkan yang diinginkan dan selamat dari yang tidak diinginkan atau yang dibenci. Selamat mendapatkan yang diinginkan, kita mendapatkan surga ataupun kenikmatan, dan selamat dari yang tidak diinginkan, mungkin neraka atau sisaan yang lainnya. Maka orang siapa yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, ia akan mendapatkan yang diinginkan dan dari yang tidak diinginkan. Selamat dari yang tidak diinginkan, yang dibenci lah ya, marhub itu yang tidak disuka.
Ini ya sabar ya. Emang kayak gitu kadang-kadang kalau baca kitab itu ketemu yang mudah, ketemu yang sulit, tapi insya Allah banyak faedahnya insya Allah. Insya Allah. Ya. Halo, berikutnya. Ana Ustaz. Yang berikutnya siapa ini berikutnya? Lesma Ustaz. Ya, Ibu Lesmawati. Tafadhol, Ibu Iya. Lesma dibalik dulu. Wa amal ayatul tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ayatu tsaniyatu faqala rahimahullahu wa qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Suratul Baqarah al-ayatu mi'atun wa khamsuna. Hadhil ayatu fiha qasamun minallahi azza wa jalla an yahtabirul ibada bihadhil umuri. Fa qawluhu wa lanabluwannakum ay linahtabirannakum bi syai'im minal khawfi lal khawfi kullihi bal bi syai'in minhu li'annal khawfa kullihi muhlikun. Lahu, ini apa ini? Kula, lafaz kula. Kullahu. Kulahu, enggak nih sebagai apa ini? Lafaz ba'dha, ajma'in, ini badal ya. Ingat, sudah masuk badal kan? Halo Ibu Lesma? Iya, yang mana nih Ustaz? Oh, badal. Badal, antum tahu kalimat kalimat badal. Astagfirullah. Badal. Makanya saya anak ira apaan. Taukid, astagfirullah ya, taukid ya. Taukid. Ada taukid lafat dan taukid maknawi ya. Nah, taukid maknawi ini lafat kul, kemudian ba'dha, nah, ini termasuk dari taukid ya. Li'annal khaufa kullahu. Afan ya. Li'annal khaufa kullahu muhlikun wa mudammirun. Lakin bisyai'in minhu. Al-khawfu huwa faqdul amni. Wa huwa a'zamu minal ju'i. Walihada qaddamahu Allahu alaihi li'annal insanal ja'i'a rubama yata'allala wa yathabu yatlubu. Ta'allalu. Ya ta'allalu. Mudhari ya. Yata'allalu. Li'annal insanal ja'i'a rubama yata'allalu wa yathabu yatlubu. Walau kana liha'a syajarin. Lakinnal khaifa wal iyadu billahi la yastaqir. La yastaqiru. La yastaqiru. La yastaqiru. La yastaqiru. Rohnya tasdid. Ya, dari la kata yastaqiru. Ya, istaqara. Istaqara yastaqiru. La yastaqiru la fi baitihi wa la fi sauqihi. Wal suqi. Oh iya. Suqi. La yastaqiru la fi baitihi wa la fi suqihi. Wal khaifu a'dhamu minal ja'i'i. Walihada bada Allahu bihi faqala bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa ahwaqu ma nakhafu minhu dhunubuna. Anna dhunuba sababun likullil wailati wa sababun lil mukhatiri wal mukhaufi makhatiri. Makha. Iya. Wa sababun lil makhatiri wal makhaufi wal uqubatit diniyati wal uqubatit dunyawiyati. Ya, Masya Allah.
Adapun ayat yang kedua, beliau mengatakan semoga Allah merahmatinya. Allah SWT berfirman, dan kami akan menguji kalian dengan sungguh. Iya, ini lamnya lam taukid ya. Nun juga nun taukid kan. Sungguh. Kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan dari harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Iya. Ayat ini mengandung sumpah dari Allah. Iya. Azza wa Jalla, bahwa Allah akan menguji hamba dengan perkara ini. Ya, Allah akan menguji para hamba. Ibad ini jamak dari abdun ya. Abdun satu. Kalau ibad itu jamaknya ya. Allah akan menguji para hamba dengan urusan ini. Iya, dengan perkara-perkara ini ya. Perkara-perkara itu maksudnya dengan khauf, dengan ju, dengan naksi minal amwal wal anfus wasamarot ya. Dan firman Allah, dan sungguh kami akan menguji kalian, artinya benar-benar akan menguji kalian. Iya, jadi kata nabluwannakum wala nabluwannakum ini maksudnya adalah lanakhtabirakum, lanakhtabirakum. Lanakhtabirannakum ya. Ya, sama ikhtibar sama nablu, ya belu sama maknanya, menguji. Sungguh kami akan menguji kalian. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut. Iya, syai'in itu sedikit maksudnya ya. Maksudnya bukan sedikit. Syai' itu enggak semuanya. Jadi misalnya 20%-nya kah, atau mungkin 5%-nya, atau mungkin pokoknya enggak seluruhnya. Tapi syai' di sini adalah sedikit dari rasa takut. Sedikit dari rasa takut. Tidak semua rasa takut. Iya, bukan takut yang sifatnya keseluruhan. Bukan takut yang keseluruhan, seluruh takut itu. Dalam artian, ya tadi itu bukan rasa takut yang keseluruhan, tetapi sedikit darinya. Iya, karena sesungguhnya semua rasa takut itu yang keseluruhan, rasa takut yang keseluruhan itu membinasakan dan merusak. Iya, mudamir sama muhlik sama ya. Mudamir muhlikun membinasakan, mudamir menghancurkan. Akan tapi sedikit darinya. Ya, jadi ini pun kalau rasa takut, antum tahu sendiri kalau takut itu ya kalau sedikit dan banyak kan beda. Kalau rasa takutnya sampai parah banget ini orang bisa gila, bisa muhlik, bisa membinasakan. Tapi sedikit dari rasa takutnya. Kalau khaufu, rasa takut itu adalah hilangnya rasa aman. Ya, takut itu adalah rasa aman. Dan ia lebih buruk dari kelaparan. Iya, lebih besar, lebih besar. Iya, lebih besar, lebih lebih dahsyat lah daripada rasa lapar. Iya. Lebih dahsyat, dan ia lebih dahsyat dari kelaparan. Oleh karena inilah Allah mendahulukan atasnya. Iya, Allah mendahulukan kata khauf daripada kata ju. Kan bisain minal khaufi dulu wal ju dan kelaparan. Jadi dikatakan minal ju wal khauf, tapi khauf dulu baru ju. Nah, ini namanya urutan. Kalau seperti ini Allah urutan biasanya itu Allah menyebutkan kalau satu tingkatan itu dari yang atas ke yang bawah atau dari bawah ke atas. Nah, di sini Allah menyebutkan yang paling tinggi, ya. Ya. Lanjut. Karena sesungguhnya orang-orang yang lapar barangkali mencari alasan itu, ya halal. Dia bisa menutupinya. Barangkali bisa. Iya. Karena sesungguhnya orang-orang yang lapar barangkali bisa menutupinya, gitu. Iya. Menutupi rasa laparnya gitu ya kan. Dia dia pergi dan mencari. Dia pergi dan mencari walaupun kulit pohon. Iya, jadi kalau itu ya walaupun dengan makan kulit pohon dia masih bisa ya ta'alal, masih bisa tertutupi. Masih bisa menutupi rasa laparnya.
Ya, masih bisa Akan tetapi, iya. Akan tetapi orang-orang yang takut, orang yang takut dan kita berlindung kepada Allah, tidak menetap, tidak tenang, tidak istakir, tidak bisa tenang. Tidak tenang dan tidak di rumahnya dan tidak di pasarnya. Tidak tenang, baik tidak tenangnya di rumahnya, juga tidak tenang di pasarnya, di tempat lain tempatnya dia. Tidak tenang lah fi bait fi suki, tidak di rumahnya maupun tidak di pasarnya atau di tokonya atau di kantornya, tetap dia nggak tenang. Ya dan orang-orang yang takut lebih dahsyat dari orang-orang yang lapar. Ya, Oleh karena ini Allah memulai dengan firman-Nya. Enggak, bihi, dengan bihi. Antum perhatikan bihinya itu, karena itu pengaruh. Inilah Allah memulai dengannya, bihi, dengannya. Dengan mana dulu nih? Dengan oleh karena ini Allah memulai dengannya. Allah berfirman, sedikit dari ketakutan dan kelaparan. Iya, bisa dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan. Terus ya, wa akhafu. Dan akhafu paling takut. Iya, sesuatu yang paling ditakutkan. Dan apa yang paling kita takutkan gitu, Ustaz? Iya, sesuatu yang paling ditakutkan, yang harus kita takutkan darinya adalah dosa-dosa kita. Ini dosa-dosa kita adalah sesuatu yang paling harus kita takutkan dulu ya. Karena sesungguhnya dosa-dosa adalah penyebab segala malapetaka dan penyebab bahaya dan penyebab ketakutan dan ketakutan dan hukuman agama dan hukuman dunia. Siksa agama dan juga siksa dalam dunia. Ini dosa ini dampaknya parah ini. Karena dosa-dosa ini ya, menjadi sebab untuk wailat, segala kebinasaan, wailat kecelakaan, sebab untuk segala perkara yang bahaya, sebab juga untuk ketakutan-ketakutan, sebab juga mendapatkan ukubah, siksaan, hukuman baik secara dunia maupun agama. Sebentar ya, sebentar. Ayo teruskan. Baik, berikutnya. Ya, Ustaz. Ayo, Ukhtiwati. Bismillah. Wal ju'u yubtala bil ju'i. Wal ju'u yahmilu ma'nayaini. Walju yahmilu ma'nayaini. Maknayaini ya, yahmilu maknayaini.
Ya Ustaz, ma'nayain. Al-ma'nal awwalu an yuhadditsallahu subhanahu fil ibadi an yuhdisallahu an yuhdisa ahdasa yuhdisu. Nah, Ustaz. Hmm. An yuhdisallahu subhanahu Ya. fil ibadi waba'an. Huwa waba'ul ju'i bihaitsu ya'kulul insanu wala yashba'. Halo Ustaz? Iya, terus? Wa hadza yamurru 'alan nasi. Ulangi lagi fil ibadi an yuhdisallahu subhanahu. Ya. Ulangi dari awal ya. An yuhdisallahu subhanahu fil ibadi. Huwa waba'ul ju'i Waba. Ustaz, ulangi lagi. Iya, ulangi lagi dari pertama dari an yuhdisallahu subhanahu. An yuhdisallahu subhanahu fil ibadi waba'an. Ya, terus. Huwa waba'ul ju'i. Ya. Bihaitsu ya'kulul insanu. Wala yashba'. Ya, wala yashba'u. Yashba'u? Iya, yashba'u. Ini fil mudhari kan? Wala yashba'u. Ya'kulul insan la yashba'u. Ustaz, lamnya itu bukan lam penjazam kau Ustaz? Bukan, ini atof, ini ada waw atof. La-nya itu ya la nafi ini, bukan la nahi. La nafi, la yang mengandung nafi, peniadaan. Dari sisi seorang insan itu yakul makan wala yashba dan dia tidak kenyang. Mana Ustaz? Ya. Wahada yamurru 'alan nasi. Wa qad marra bi hadhil baladi sunnatun. Sanatun. Oh, sanatun. Berapa tahun ya Ustaz artinya? Sanatun artinya tahun. Iya, tahun. Oh, kirain kebiasaan. Sanatun. Sanatun ma'rufatun. Ma'rufatun Ustaz? Iya, naat ini ya. Sanatun ma'rufatun. Tahun yang sudah dikenal. Ana ulang Ustaz. Ya. Faqad marra bihadzihil baladi sunnatan biladi. Kalau lamnya itu panjang, banyak kamu kasroh ya bilad. Tapi kalau nggak ada alifnya, lamnya itu pendek, balad. Oh, nggak ada alifnya. Alifnya ini. Ya, maka bilad. Kalau nggak ada alifnya baru balad ya. Bihadzihil baladi. Bihadil biladi. Oh, oh iya dikasih. Waqad marra bihadzihil biladi sanatan ma'rufatan indal ammati fasamma sunnatal ju'i. Halo Ustaz? Halo? Halo, Afan, diulangi lagi. Aduh, tadi ada lupa masuk ya. Halo. Ya, Ustaz.
Waqad mara bihadil biladi sanatun ma'rufatun. Indal ammati tasamma sunnatal ju'i. Tusamma sanatal ju'i. Tusamma sunatal ju'i. Sanatal. Kalau su nanti sunnatal itu jadi sunnah. Tapi kalau sana itu tahun. Ya, Sanat ju'i. Tusamma sanatal ju'i. Ya. Ya'kulul insanu syai'al katsira. Walakinnahu la yashba'u. Ya. Wal iyadzu billahi abadan. Abadan. Terus? Nuhaddatsu Kita diceritakan. Nuhaddatsu annal insana ya'kulu minat tamri mihsaran. Ya, mihsaran. Kamilan. Fi anin wahidun. Fi anin wahidin. Wahidin dia dikasrah kenapa, Ustaz? Ya, itu naatnya. Anin wahidin. Ya. Naat. Ya. Wahidin wala yashba'u. Wal iyadzu billahi. Ya, wa ya'kul hubzul kathiru. Katsiro. Hubzal katsiro. Hubza itu roti. Wa ya'kulul hubzal katsiro. Dia makan roti yang banyak. Wa ya'kulul hubzal katsiro. Wala yashba'u limardin fihi. Iya, limaradin fihi. Apa Ustaz, limarodin apa limardin? Ro-nya itu disukun atau di fathah? Halo Ustaz? Halo. Ya, halo Ustaz. Ya, teruskan ayo. Tadi ro-nya itu disukun apa di fathah Ustaz? Di fathah. Limaradin fihi. Limarodin fihi. Hadza naw'un minal ju'i. Iya, hadza naun minal ju'i. Terus? An-naw'u tsani minal ju'i. Al-jadabu wa sununul mumhilatu. Wasunun ya mumhilatu allati la yadurru fiha dari'a. dar'un. Dar'un itu kantung susu, ya, kantung-kantung susu. Wala yan fiha zar'un. Iya. Hadza minal ju'i. Iya, hadza minal ju'i. Tapi perhatikan dulu ya. Harus sampai sini ya, udah ya? Atau dan rasa lapar iya. akan diuji dengan kelaparan. Iya, diuji dengan kelaparan. Terus? Dan ujian kelaparan itu memiliki dua makna. Ya, mengandung dua makna. Mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian tersebut kepada seorang hamba berupa penyakit. Ulangi lagi. Makna yang pertama adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian tersebut kepada seorang hamba berupa penyakit. Sebentar, ini nggak bisa diperbesar ininya apanya?
teksnya. Diperbesar dulu coba mana nggak bisa besar. Gini, benar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hamba-hamba yaitu wabah, penyakit, wabah itu wabah. Wabah, oh bukan penyakit. Ya wabah. Kita mengenal wabah ya, ada wabah corona, wabah taun, diarang taun ya. Terus wabaun. Maksud penyakit dari wabah itu adalah gimana itu Ustaz? Jadi ya an yuhdisallahu subhanahu fil ibadi wabaan. Allah menjadikan pada hamba-hamba ini sebuah wabah, yaitu wabah kelaparan. Bihaitsu dari sisi seorang insan itu yakul makan wala yashba, tapi dia nggak kenyang. Wahada yamurru, dan ini pernah berlalu atas manusia kejadian seperti ini. Wa qad marra, dan sungguh telah berlalu, telah lewat di negeri-negeri ini sebuah tahun, ya, sanatun, telah lewat sebuah tahun di negeri ini, sebuah tahun yang ma'rufah, tahun yang telah dikenal indal amah, si kebanyakan orang, ya, oleh kebanyakan orang, tusamma yang dinamakan dengan tahun kelaparan. Nah, jadi dulu mungkin di Saudi sana atau di Timur Tengah sana pernah terjadi tahun kelaparan ya. Yaqulul insanu syai', seorang insan itu makan sesuatu yang banyak, walakinnahu la yashba, tapi dia nggak kenyang, waliyadu billah abadan. Nuhaddasu, kita diceritakan, anal insana, bahwasanya ada seorang insan yang dia yakul, dia makan tamar, makan kurma, mihfaron kamilan, dia makan kurma sekantong penuh, fi anin wahidin, pada satu waktu, wala yashba, tapi dia tidak kenyang, waliyadu billah. Wa yaqulul khubzal katsira, dan dia makan roti yang banyak, wala yashba, dan dia tidak kenyang. Lima rodin fihi, karena sebuah penyakit yang ada di dalamnya. Hadza naun minal ju, ini termasuk juga jenis dari kelaparan. Jadi kelaparan ini dari dua makna ya. Yang pertama, Allah menjadikan wabah kelaparan, yaitu seorang insan makan yang banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Ini wabah yang pertama. Yang kedua, nausani minal ju, jenis yang kedua dari kelaparan yaitu al-jadab wasununul mumhilah, yaitu ketandusan dan tahun-tahun kekeringan, kemarau. La yaduru fiha, di mana ad-dor'un itu kantong susu itu tidak mengisi, tidak melimpah. Kantong-kantong susu ternak ya, susu sapi, susu kambing itu kantong-kantong susunya tidak melimpah. Dan juga wala yamu fiha zar'un itu tanaman tidak bisa tumbuh di dalam kekeringan tersebut. Hadza minal ju, ini juga termasuk dari jenis kelaparan. Baik, ini artikan ini biar cepat. Kemudian satu lagi terakhir. Mbak Novika ya? Ya Ustaz. Ya, atau baik, Mbak Novika. Bentar Ustaz. WA aja. Bismillah. Wa qauluhu wal anfusi ayu al mautu bihaitu Ai al maut. Iya, ai itu huruf tafsir ya. Ai, yaitu gitu maksudnya. ai al mautu bihaisu paragraf di atas yahillu finnasi Apa awiyatun di atas satu paragraf lagi di atasnya kan? Mbak
Sebentar. Wa naqsim minal amwal. Mbak Novika? Ya. Ada suara yang lainnya kedengaran? Naik satu paragraf. Oh, mikrofon siapa ini? Mikrofonnya yang lainnya ditutup dulu ya, ditutup dulu. Ustaz, satu paragraf di atasnya wa qauluhu wa naqsim minal amwal. Oh iya, itu belum itu. Ya Allah. Mbak Novika, kelewat satu paragraf di atasnya. Halo. Iya, halo. Ya, teruskan dulu. Wa qauluhu wa naqsim minal amwali. Wa qauluhu wa naqsin minal amwali. Yakni naqsul iqtisadi. Benar. Ya, bihaisu. Yakni naqsal iqtisadi. Naqso. Iya, kalau habis yakni dibaca mansub ya. Oh. Naqsal iqtisadi bihaisu tusabu al ummatu biqilatin al madati wal faqiri wa yata'akhkhar wal faqri biqilatil madati wal faqri wa yata'akhkharu iqtisaduha. Iya. Waturhaku. Ini kan ada tasydidnya ya. Ini turhaku ini, salah, yang benar ada di sukun, turhaku. Oh. Waturhaku hakumatuha. Hukumatuha, pemerintahnya. Turhaku dibebani, pemerintahnya dibebani dengan duyun, hutang-hutang. Waturhaku hukumatuha biduyunil lati ta'ti natijatan li asbabi yuqaddiruha Allah. Asbabin yuqaddiruha Allah. Azza wa jalla. Ibtila'an wa imtihanan. Iya, terus? Wa qawluhu wal anfusi ay al-mautu bihaythu yahillu fin nasi au bi'atun yuhulikuhum. Tuhlikuhum. Oh iya, tuhulikuhum. Itu hanya jangan tertipu dengan harokatnya, itu hanya di sukun. Domanya itu sebenarnya untuk itu ya. Ahlaka yuhliku. Tuhlikuhum. Iya, tuhlikuhum. Tuhlikuhum wa taqdi alaihim. Wa hada aidan yahdutsu katsiran. Iya. Walaqad hudditsna annahu hadasa terjadi. Annahu hadatsa fi hadhil baladi. Bilad. Oh iya. Fi hadhil biladi ayyul biladal biladin najdiyah. Biladin apa sih ini? Ini Najdiyah. Najdiyah itu di kota Najd. Najd itu tuh kota yang ada di Saudi sana ya, tempat kelahirannya Syekh bin Abdul Wahab kalau nggak salah, atau Syekh bin Utsaimin. Ibnu Yainah. Ini Syekh bin Abdul Wahab kalau nggak salah, Najdiyah, atau Syekh bin Bas, lupa anak ya. Najd, kota Najd. Nanti bisa lihat di Google mungkin nanti kota Najd ya, yang ada di Saudi. Biladin Najdiyah. Biladin Najdiyah. Hadasa fiha waba'un 'azimun tusamma sunnatuhu 'indal 'ammati. Sunnatuhu.
Oh ya. Sana. Oh, Sana tahun. tahun ya. Iya. Tusamma sannatuhu indal ammati sanatar rahmati. Iya. Idza dakhala al-waba'u fil baiti lam yabqa minhum ahadan illa dufana. Ahadun lam yabqa minhum Oh, ahadun. minhum ahadun illa dufana. Dufina Oh, dikubur. dufina. Iya, dafan itu kubur. Dufina. Nanti kalau kalian lewat bab jenazah ada kata dufun ya, dufina. Waliyadzubillah. Wal'iyadzu billah. Yadkhulu fil baiti fihi asyrata anfusi au aktsari. Asyratu ya. Yadkhulu fil bait fihi asyratu anfus au aktsaru. Au aktsaru. Ini kan atau pada asro itu 10 jiwa atau lebih. Oh. Jadi masuk pada satu rumah yang di dalam itu ada 10 orang atau 10 jiwa atau lebih. Fayusabu hada bimarodin. Wa min hadin asani wasalisu warabi'u. Hatta yamutu an akhirihim wa huddithna annahu qadima hadal masjidah. Al masjidul jami'il kabiri. Masjid jami badal ya, bagi badal. Hadal masjid itu. Al-masjidul jami'il kabiri. Masjidah. Oh. Masjidal jami'il kabiri. Bi Unaizati. Oh, ini Unaizah, tempat kelahirannya Syekh Muhammad bin Utsaimin ya. Bin Shalih Utsaimin ini lahir di Unaizah. Terus makanan bukan Uyainah, Uzain. Nasu bil ula. Bil awali. Ya Allah, bil awali Fi qaryati saghirati. Fi qaryatin, tidak ada alif lamnya, ditanwin saja, ragu-ragu. Fi qaryatin. Fi qaryatin saghiratin. Laisa fiha nasun katsirun kama huwal halul yauma. Iya, kama huwal halu al yauma. Terus yuqaddamu ahyanan fi fardin as-salatah wa al-wahida sab'un ila thamani janaizah. Na'udzu billahi minal abwaihi. Apa sih nih? Minal baiti. Apa sih Ustaz? Ulangi lagi sebentar. Na'udzu billahi minal nggak tahu nih. Ulangi lagi sebentar ya. Laisa fiha. Kita ulangi lagi dari laisa fiha. Laisa fiha nasun katsirun kama huwal halul yauma. Yuqaddamu ahyanan fi fardin. Fi fardis salati. As-salati. Iya, fi fardis salatil wahid. Oh, dia mudhofun ilaih ya. Ya, mudhofun ilaih. Fi fardis salatil wahid. Wahidi. Sab'un ila thamani janaizah. Na'udzu billahi minal apa nih Ustaz? Aubiati itu apa? Jamak dari wabah. Wabaun satu, jamaknya aubiat. Wabah. Hada aidon naqsun minal anfusi. Tapi perhatikan dulu. Dan dia berkata gitu ya. Dan perkataannya yaitu firman Allah dan perkataan Allah dalam Al-Qur'an itu wa naqsim minal amwal. Dan perkataannya ialah
dimaksud dengan kekurangan harta. Iya, kekurangan iktisad. Iktisad itu ekonomi. Naksun, kekurangan ekonomi atau lemahnya ekonomi. Naksin ini dia kekurangan. Kekurangan ya, kurangnya ekonomi atau bisa dikatakan di sini lemah. Iktisad itu kan ekonomi, perekonomian. Kurangnya perekonomian atau lemahnya perekonomian dari sisi ya, ulangi dari sisi yakni kekurangan perekonomian dari sisi tertimpa musibah. Umat ini tusobu ditimpa dengan sedikitnya materi dan kemiskinan. Jadi wanaqsi minal amwal dan kekurangan dari harta, yaitu kekurangan perekonomian atau lemahnya perekonomian. Bihaitsu dari sisi tusobul umat ini ditimpa dengan biqillatil maddah, dengan kurangnya materi dan juga ditimpa dengan kemiskinan. Wa yata'akharu iktisaduha, kemudian ekonominya pun, perekonomian umat ini yata'akhir, mengalami kemunduran. Wa turhaqu hukumatuna biduyun, kemudian juga dan hukumatuna pemerintahnya itu turhaku dibebani dengan duyun, hutang-hutang. Duyun itu jamak dari dain. Hutang-hutang yang ta'ti, yang mendatangkan natijah, mendatangkan dampak atau hasil untuk sebab-sebab yang Allah takdirkan kepada umat tersebut sebagai bentuk ibtila, ujian, dan juga imtihan sama ujian. Iya, terus waqaluhu, dan perkataannya wal anfusi, jiwa-jiwa, kekurangan jiwa-jiwa. Kekurangan jiwa-jiwa yaitu kematian. Kan naksim minal amwal, kurangnya harta, wa naksim minal anfus, kurangnya jiwa. Ya, kurangnya jiwa itu maksudnya apa? Yaitu kematian. Nah, kematian juga ini termasuk ujian. Kan kami akan menguji kalian dengan kelaparan, ketakutan, dan berkurangnya harta, dan berkurangnya jiwa. Berkurangnya jiwa itu maksudnya apa? Yaitu al-maut, kematian. Bihaisu dari sisi apa nih? Yahillu finnasi. Dari sisi aubi'atun, wabah-wabah itu yahillu, menimpa manusia. Wabah-wabah yang tuhlikuhum, yang menghancurkan mereka, yang membinasakan mereka. Wa taqdi alaihim, dan takdi sama artinya wabah-wabah yang membinasakan mereka dan juga takdi, ditetapkan atas mereka. Ditetapkan atas mereka. Iya, ini wabahnya ditetapkan atas ya. Dan ini juga sering terjadi, ya. sangat banyak terjadi gitu ya. Sering terjadi atau banyak terjadi. Walaupun hudis dan ini diceritakan annahu, bahwasanya hadatsa, telah terjadi fi hadil bilad, di negeri ini, yaitu negeri Najd ya. Najd itu nanti kalian bisa lihat di Google ya, negeri Najd yang ada di Saudi sana, kota Najd. Terjadi hadatsa fiha, terjadi di negeri ini wabaun, sebuah wabah yang azim, yang besar. Itu sama yang dinamai sanatuhu, yang tahunnya itu dinamai dengan tahun rahmat. Tahun rahmat ya. Ketika di sisi orang-orang awam atau di sisi masyarakat umum dinamai dengan tahun rahmat. Apa wabahnya? Idza dakhalal waba'u fil bait, jika wabahnya masuk ke dalam sebuah rumah, maka lam yabqa minhum, tidak tersisa dari penghuni rumah seorang pun, melainkan dufina, dikubur, yaitu apa? Meninggal. Jadi ketika wabah masuk ke rumah, enggak ada yang tersisa satupun kecuali pada mati. Wal iyadu billah. Yadkhulu fil bait, wabah itu masuk ke dalam satu rumah, fihi, yang di dalam rumah itu ada 10 jiwa, atau lebih. Fayusabu hadza, maka orang ini nanti akan tertimpa dengan penyakit. Kemudian di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat, sampai semuanya meninggal pada akhirnya itu. Wahudisna, dan kami juga diceritakan bahwasanya orang tersebut yang menceritakan ini datang ke masjid ini, yaitu masjid Jami yang ada di Unaiza. Wakana nas, dan manusia itu pada awalnya pada suatu kampung yang kecil, tidak ada di dalamnya itu
manusia yang banyak, dalam artian kamu itu kecil, manusia sedikit, tidak sebagaimana keadaan sekarang ini. Yuqaddamu ahyanan, disodorkan atau disuguhkan kadang-kadang itu dalam sholat wajib yang satu itu 7 sampai 8 jenazah. Nah, di sana kan itu kan kalau habis sholat wajib nanti dikedepankan disuguhkan, disodorkan 7 atau 8 jenazah untuk disolati jenazah. Ini dalam satu sholat wajib kadang-kadang. Ini dulu. Hada aidon naqsum minan anfus. Ini juga termasuk dari kurangnya jiwa-jiwa. Yaitu kurangnya ujian jiwa, yaitu berupa kematian. Bisa dengan dikirim wabah, ya, atau tadi dikirim wabah ya, atau dikirim wabah. Baik. Udah Ustaz. Udah ya, dan kita cukupkan sampai sini dulu ya, insya Allah ya. Soalnya Nah. Baik, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke.